Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun 2020-2021. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arman. Saya adalah staf pengajar jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Sebelumnya saya pernah diamanati menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis, Bimbingan Konseling dan Pendampingan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar diskusi tentang apa itu motivasi dan bagaimana Anda mengembangkan motivasi selama teman-teman menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Agenda kita pada acara ini adalah pertama apa itu motivasi, kemudian potret mahasiswa secara umum dan apa beda antara mahasiswa dan masa SMA, dan bagaimana membangun dan mempertahankan motivasi itu. Juga nanti akan saya sampaikan tips dan trik bagaimana membangun dan mempertahankan motivasi itu. Kalau kita bicara motivasi, Anda datang, pasti ada 3 komponen besar dari motivasi. Yang pertama, bahwa motivasi itu punya arah, punya direction. Yang kedua, punya intensitas, intensity, dan punya resistance, daya tahan. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, doing or not doing, itu sama-sama punya motivasi. Orang yang belajar, itu berarti dia punya motivasi belajar. Orang yang main game, itu berarti juga dia punya motivasi untuk main game. Tetapi apa yang dibutuhkan saat ini adalah bahwa Anda harus punya motivasi untuk belajar. Motivasi itu berlaku untuk semua orang, tua, muda, laki, perempuan, mulai dari anak-anak, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai orang tua pun seperti saya juga harus tetap punya motivasi. Bagian yang terpenting di usia Anda sebagai dewasa muda, sebagai mahasiswa, adalah bahwa Anda seharusnya memiliki motivasi bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri Anda. Secara teori, bahwa motivasi itu terdiri adalah fungsi dari motif, ekspektasi, dan insentif. Jadi kalau kita punya dorongan, punya harapan, dan punya insentif, ya, atau hadiah, ya, gitu. Nah, kinerja kita itu adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan. Sekarang kalau Anda punya kemampuan tapi tidak punya motivasi, kinerjanya buruk. Anda punya motivasi tapi Anda tidak punya kemampuan, kinerja Anda juga akan buruk. Perilaku atau behavior adalah fungsi dari kepribadian dan lingkungan, environment. Nah, sekarang Anda sudah masuk di Polban, Anda punya personality tadi, Anda punya motivasi yang baik, tapi Anda tidak membangun lingkungan yang baik, Anda juga tidak akan menunjukkan kinerja yang baik. Karenanya selama Anda di Politeknik Negeri Bandung, Anda harus juga mencari lingkungan yang positif untuk Anda berkembang, untuk Anda memperoleh perilaku yang positif. Ya, kalau kita lihat sekarang potret mahasiswa kita sekarang, potret mahasiswa zaman sekarang, pertama, tidak bisa lepas dari gadget. Semuanya ingin serba instan. Bagian yang menjadi catatan adalah kurang termotivasi, atau termotivasi sebenarnya pada hal yang lain. Mudah menyerah, mau yang gampang-gampang saja, tidak suka pada tantangan. Berikutnya, tidak suka baca buku teks. Ini menyangkut keterampilan literasi. Tidak suka mengulang, ya. Dan yang ini yang menyedihkan adalah suka menyontek. Nyontek PR, nyontek tugas, dan nyontek ujian. Apa bedanya sekarang masa kuliah dan masa SMA? Anda baru selesai dari SMA, masuk kuliah, masuk di perguruan tinggi, ya. Waktu kuliah Anda pertama adalah waktu kuliah yang berbeda. Ini yang harus Anda pikirkan. Waktu yang lain, ketika tidak ada kuliah, ketika Anda nanti masih di kampus, Anda harus gunakan dengan baik. Materi perkuliahan. Materi perkuliahan seringkali hanya diberikan sebagian kecil oleh dosen, dan Anda harus mengembangkan dan mencari lagi di luar. Dan itu butuh waktu. Anda sekarang punya teman dari berbagai lokasi, dari berbagai daerah. Ini yang membedakan. Kalau dulu SMA, Anda punya teman
selingkungan kecamatan, selingkungan kabupaten. Sekarang Anda bisa memperoleh teman dari luar provinsi, ya, luar kabupaten, gitu. Yang mereka juga membawa gayanya sendiri, budayanya sendiri, kebiasaannya sendiri. Kemudian Anda akan ketemu dengan dosen-dosen, dan mungkin akan ketemu dosen. Anda tahu dosen biasanya disebut manusia setengah dewa, itu dosen. Ya. Kemudian Anda akan tinggal di kos. Sebagian akan tinggal di kos. Kemudian apalagi dengan kondisi pandemik, kita akan mulai lebih sering metode pembelajaran daring. Yang ini sama sekali berbeda dengan kondisi pembelajaran luring. Tantangan apa yang sebenarnya Anda hadapi ke depan? Ini yang harus Anda siapkan karena Anda harus membangun motivasi itu. Bagian yang berpenting dari tantangan yang ada adalah Anda membangun tanggung jawab yang lebih besar, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ingat, kalau Anda kuliah, berarti kemungkinan besar tantangan terbesarnya adalah bekerja. Kalau dulu Anda dari SD ke SMP, itu tantangannya masuk SMP. Dari SMP, Anda masuk SMA. Ya, tapi begitu Anda kuliah, Anda akan masuk ke dunia yang berbeda, dunia bekerja. Kalau tadi dari SD, SMP, SMA, semuanya dunia sekolah. Tapi begitu Anda kuliah, Anda akan masuk ke dunia kerja. Anda punya tanggung jawab lain setelah itu, bahwa Anda juga punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, karena ingat, Anda hanya 2% dari penduduk Indonesia. Anda punya tanggung jawab kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu. Anda juga harus punya persiapan untuk bekerja. Dan selama 3 tahun, 3 tahun untuk yang D3, 4 tahun untuk yang D4, Anda punya tanggung jawab untuk Polban. Saya ingin Anda memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, jika Anda tidur 8 jam sehari, ya, Anda tahu satu hari itu adalah 24 jam, berarti kalau 8/24, artinya Anda sepertiga dari hidup Anda gunakan untuk tidur. Kalau umur harapan hidupnya sekitar 60 tahun, maka Anda tidur 20 tahun. Sekarang saya balik, kalau Anda main game 4 jam sehari, 4/24, ya, 4/24 itu 1/6. Pastinya adalah bahwa Anda menggunakan 1/6 kehidupan Anda. Artinya 10 tahun Anda bermain game. Inilah yang saya pikir untuk Anda berpikir lebih jauh untuk menggunakan waktu. Karena itu adalah bagian dari bagaimana Anda mengelola motivasi Anda. Faktanya, menjadi mahasiswa di Polban itu usia antara 18 sampai 25 tahun. Anda dianggap sebagai dewasa muda, yaitu sebagian keputusan-keputusan kehidupan Anda sudah Anda ambil sendiri, sekalipun tidak semuanya, ya. Anda adalah subjek pendidikan, dan Anda adalah cuma 2% dari total penduduk Indonesia. Pilihannya berkembang atau mati. 3-5 tahun selama masa kuliah di Polban, Anda mau isi dengan apa? Anda bisa mengisi dengan kegiatan, Anda bisa mengisi dengan tidur. Menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, atau kunang-kunang, kuliah nangkring, ya. Tapi Anda juga bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Saran saya, isilah dengan visi, imajinasi, kreativitas, inovasi, dan ikutilah seluruh kegiatan yang ditawarkan, kalau bisa, ya, sesuai dengan kemampuan Anda, sebaik-baiknya. Fakta lain, biaya perkuliahan sekitar 14 juta per orang per semester, perkiraan. Bandingkan dengan SPP Anda. Mungkin ada yang bidik misi, bahkan ada yang UKT tertinggi. Tapi bahkan untuk yang UKT tertinggi pun masih di bawah dari biaya pendidikan sebenarnya. Gaji awal lulusan, survei menunjukkan antara 2,5 juta sampai 7 juta per bulan. Mungkin lebih baik. Ya. Waktu tunggu, ini yang menarik. Waktu tunggu adalah waktu di mana sejak diwisuda sampai dia menerima pekerjaan pertama. Itu rata-rata 2 bulan. Beberapa jurusan bahkan minus. Minus itu artinya belum wisuda, ya sudah lulus dulu ya, tapi belum wisuda. Rasio seleksi rata-rata sekitar 1 berbanding 13. Ini cukup rasio yang cukup rapat ya. So what begitu.
Anda tahu masa depan yang bagus, Anda tahu biayanya tidak terlalu mahal, lalu Anda mau diam saja, Anda tidak mau mengisi. Ini yang menjadi penting. Mahasiswa Polban, survei beberapa waktu yang lalu, itu disebutkan adalah mereka yang bilang sangat sibuk. Pasti nanti kalau Anda kuliah, Anda dibilang, wah sibuk banget. Kuliah di Polban itu sangat sibuk. Mahasiswa yang sangat sibuk ternyata hanya menggunakan 6-79% waktunya. Artinya masih banyak waktu yang sebenarnya terbuang. Apalagi mahasiswa yang mengaku tidak sibuk, itu hanya menggunakan 40%. Jadi 60% waktunya banyak yang terbuang. Ya. Berdasarkan World Economic Forum di tahun 2020 ada 10 top skill yang diperlukan. Pertama, complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Itu 3 hal besar. Nah, ini yang harus Anda kembangkan selama Anda kuliah di Polban. Melalui Anda ikut kuliah, ya. Berikutnya, ini ranking soft skill berdasarkan survei dari Profesor Iksan dari ITB, bahwa kualitas yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi. Kemudian kualitas yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Baru yang ketiga adalah kemampuan kerjasama. Betul, kalau IPK itu nomor 17. Tetapi tidak ada salahnya Anda juga mengejar IPK. Tapi jangan lupa bahwa Anda punya 3 komponen tadi, kualitas terbesar yang di atas yang harus Anda kejar. Kemampuan komunikasi, kejujuran dan integritas, serta kemampuan kerjasama. Bagaimana membangun dan mempertahankan motivasi? Yang pertama, Anda tadi berdasarkan teorinya, Anda harus punya tujuan, punya arah. Kalau Anda nggak punya arah, kemanapun Anda akan sampai. Kedua, Anda harus punya positive thinking dan positive behavior. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit komplain, jangan sedikit-sedikit baper, ya. Kemudian bergerak dan bergerak. Jadi jangan sampai Anda cuma diam di kosan, diam di rumah, tidak bergerak. Anda cuma mengandalkan gadget Anda dan tidak ada gerakan fisik. Karena begitu Anda bergerak, Anda akan lihat beberapa hal. Oke. Kemudian bangun motif secara internal, cari teman dan coach. Anda harus bisa ketemu sama dosen, ketemu sama kakak kelas, dan berorganisasi. Menjadi mahasiswa sukses berarti Anda cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, menyusun jadwal dan kegiatan, punya rasa percaya diri, berkomunikasi dengan baik, aktif dengan menggunakan waktu secara efektif, etis, ya, belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang baik, namun jujur, tidak salah memilih teman bergaul, bersyukur, dan mempunyai target. Tipsnya, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, jangan menjadi chronic complainer, bersyukur dan bersyukur, selalu lihat sisi positif, kemudian banyak main, dan jangan lupa belajar. Cobalah hal-hal baru, kecuali drugs, seks, bebas, dan lainnya. Konkretnya, bertanya, dan bertanya. Lakukan listening, bukan hearing, susul jadwal harian, belajar kapan saja, berkomunikasilah dengan dosen, ikut berkoorganisasi secara sehat, konstruktif di berbagai skala kegiatan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, selamat bergabung dengan Politeknik Negeri Bandung. Semoga Anda sukses. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.